Polisi mengungkap kasus kematian Zain, seorang pelajar SMP yang tewas di tangan temannya sendiri. Pelaku merupakan teman Zain semasa sekolah di Garut sebelum pindah ke kota Bandung. Ketiganya bertengkar, Zain dianiaya dan dibunuh. Inilah serial tabir tak lagi berteman nyawa melayang, perundungan sejak bangku SD. Di Kampung Gajah, ya mayat di Kampung Gajah. Penemuan jenazah korban 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP itu ditemukan di salah satu tempat wisata yaitu Kampung Gajah. Pelaku adalah teman dekat korban yang dulu sudah kenal dari beberapa tahun sebelumnya di Kabupaten Garut. Ada dendam pastilah ya, tapi dendam kenapa dendamnya gitu ya. Di Kampung Gajah. Penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Cimahi atas kasus kematian Zain, seorang pelajar SMP, ternyata mengungkap fakta mengejutkan. Zain tewas di tangan temannya sendiri, sesama pelajar SMP. Pelaku adalah teman dekat korban yang dulu sudah kenal dari beberapa tahun sebelumnya di Kabupaten Garut. Pada saat korban masih bersekolah di Kabupaten Garut, ikut bersama neneknya dan bersekolah di salah satu SD di Kabupaten Garut. Baru di situ kenalah korban dengan tersangka yang memang umur atau jarak kelasnya memang terpaut lumayan jauh, kurang lebih 4 tahun atau 4 tingkatan. Pada saat itu korban kelas 5 SD dan tersangka atas nama YA kelas 3, kelas 2 SMP. Peristiwa berawal saat korban bertemu dengan kedua pelaku, YA dan APM di Bandung. Ketiganya kemudian pergi bersama menuju kawasan Terbengkalai bekas Kampung Gajah. Di lokasi tersebut diduga terjadi pertengkaran di antara ketiganya yang berujung kekerasan terhadap korban. Dengan berbekal emosi, karena pada saat itu ada satu yang membuat YA itu sangat emosi, yaitu di saat korban mencoba untuk memberikan pernyataan sikap, yaitu menghentikan pertemanan dengan si pelaku. Sehingga akhirnya pelaku mengajak yang masih saudara sendiri, yaitu saudara AP, untuk ikut ke kota Bandung dengan memang sudah punya niat untuk menghabisi nyawa si korban. Sehingga dia berangkat menggunakan sepeda motor dan tiba di sekolahnya, akhirnya dia beralasan untuk berbicara dan ngobrol. Kemudian setelah akhirnya bisa untuk keluar dan bersama-sama diajaklah dia di Kampung Gajah, dan saudara AP atau pelaku AP itu tugasnya hanya untuk jaga motor dan jaga situasi di luar. Kemudian dengan berbekal pisau yang sudah disiapkan, yaitu pisau belati yang ditaruh di bawah jok, kemudian diambil dan disimpan ke bagian jaket sebelah kiri, akhirnya pelaku menghabisi nyawa korban, tapi diawali dengan dipukulnya korban dengan botol yang tersedia di sana. Baru akhirnya ditusuk di bagian perut sebanyak 8 kali, seperti itu. Setelah korban tak berdaya, pelaku lalu meninggalkan jasad korban. Pelaku menutupi jejak dengan meninggalkan pesan korban diculik. Pesan itu dikirimkan ke salah seorang teman dekat korban yang kemudian menguak kasus ini. Dia memiliki HP korban yang dibawa setelah kejadian. Si pelaku akhirnya mencoba untuk menjadi identitas si korban dengan nge-WA ke beberapa temannya, menyampaikan bahwa dia diculik dengan menggunakan mobil yang pada dasarnya itu adalah si pelaku sendiri. Sehingga dia ingin memunculkan bahwa sesungguhnya sosok korban itu masih hidup. Itu niat daripada si pelaku, sehingga harapannya dia tidak tertuduh pada saat itu. Demikian. Ya, penemuan mayat di Kampung Gajah ya. Motifnya terlihat sepele.
Pelaku sakit hati, korban memutus pertemanan. Mereka sebelumnya satu sekolah di Garut, kemudian korban pindah ke Bandung. Polisi menyita pisau dan motor milik pelaku. Pelaku merasa sakit hati karena beberapa waktu terakhir WA yang dikirimkan oleh pelaku terhadap korban tidak pernah dibalas dan telepon dari pelaku terhadap korban tidak pernah direspon atau tidak pernah diangkat. Selain itu juga ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh korban kepada pelaku bahwa korban ingin menghentikan pertemanan antara korban dengan pelaku. Barang bukti yang berhasil kami amankan dari TKP ataupun dari para pihak, baik itu pihak pelaku ataupun pihak korban, yaitu kami mendapatkan satu bilah pisau sangkur yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Kemudian kami menyita barang bukti berupa handphone, di mana handphone tersebut adalah handphone milik korban. Selanjutnya kami menyita juga satu kendaraan roda 2. Yang selanjutnya ada beberapa pakaian yang kami sita, serta ada seragam SMP beratas nama di situ, yaitu atas nama korban. Fakta lainnya yang mengejutkan, keluarga korban ternyata sudah mengenal pelaku. Pelaku pernah menganiaya korban saat masih duduk di sekolah dasar. Pelaku utamanya itu, yang YH itu, sebelumnya kan korban ini dulu pernah sekolahnya di sini dulu, di SD Al-Ghifari. Nah, pernah kejadian dipukul matanya sama pelaku. Kasus pembunuhan remaja ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. 3 remaja di bawah umur ternyata mampu melakukan pembunuhan dengan alasan yang tak masuk akal. Karena sakit hati tak lagi dianggap sebagai teman. Kalau misalkan cucu saya ada yang ngebunuh itu, ada dendam pastilah ya. Tapi dendam kenapa dendamnya gitunya.